Mistar TV. Puluhan guru besar Universitas Sumatera Utara bersama dosen Fakultas Kedokteran dan sejumlah dokter menyuarakan protes terhadap Kementerian Kesehatan. Mereka menyampaikan pernyataan keprihatinan bertajuk USU Bersuara Luruskan Nurani Bangsa yang dibacakan di Gedung Fakultas Kedokteran USU Jalan Dr. Mansur Medan pada Selasa sore 21 Mei 2025. Salah satu sorotan utama mereka adalah dugaan pelemahan terhadap kolegium yang dinilai terjadi sejak disahkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Pernyataan dibacakan oleh Guru Besar USU Prof. Guslihan Dasa Cipta. Dalam pernyataan disebutkan negara diduga mengambil alih peran kolegium secara sepihak. Padahal selama 50 tahun lembaga ini telah membina dan mengembangkan berbagai cabang spesialisasi kedokteran. Pada masa-masa yang lalu, pendidikan kedokteran itu tadi sudah disebutkan oleh Pak Dekan bahwa kita mempunyai fakultas kedokteran, kita mempunyai rumah sakit pendidikan, kita mempunyai yang menjaga pendidikan itu, kolegium. Kolegium itu sekarang diambil alih oleh Kementerian Kesehatan. Itu bukan tugas dia. Dalam Perpres jelas bahwa tugas Departemen Kesehatan apa, tugas Departemen Pendidikan apa. Itu diambil alih secara, menurut saya secara tidak transparan ambilnya. Nah inilah pernyataan ini berbuntut kepada itu adalah pemecatan beberapa sejawat kami dari rumah sakit pendidikan. Dan itu sangat tidak pernah berlaku 50 tahun ke belakang ini. Nggak pernah. Jadi artinya kita prihatin terhadap tindakan-tindakan Menteri Kesehatan yang bukan seorang dokter, yang bukan seorang tenaga medis, melakukan tindakan di luar dari pembisik-pembisiknya ini kita nggak tahu siapa. Dampaknya bagi pendidikan jelas, pasti akan menurunkan tingkat pelayanan kesehatan masyarakat nantinya, kompetensi dokternya nanti akan turun, pasti kalau itu dibiarkan. Jadi kita berharap kepada Bapak Presiden untuk bagaimana caranya kita melakukan sesuatu untuk kembali kepada proses pendidikan pada waktu-waktu yang lalu. Menterinya ganti? Menteri yang ganti nggak tugas saya nggak kompetensi untuk itu. Bapak Presiden nanti. Desakan belum ada. Cuman kan kita sudah sebutkan tadi, kita tidak setuju dengan sistem yang begini. Tapi pertimbangan ada pada Bapak Presiden. Langkah ini dinilai akan berdampak buruk terhadap mutu pendidikan kedokteran, serta menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Bahkan, beberapa dokter di rumah sakit pendidikan disebut mengalami pemecatan sebagai buntut dari kebijakan ini. Para guru besar juga menyampaikan keprihatinan mereka terhadap Menteri Kesehatan yang bukan berlatar belakang dokter ataupun tenaga medis. Presiden Prabowo Subianto diminta agar mengevaluasi kebijakan ini dan mengembalikan proses pendidikan kedokteran seperti sedia kala, karena dinilai tidak transparan dalam pengambil alihan kolegium. Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran USU Prof. Aldi Safrudin Rambe menegaskan bahwa pernyataan sikap ini adalah bentuk tanggung jawab moral para guru besar terhadap masa depan pendidikan kedokteran di Indonesia. Pernyataan ini adalah pernyataan para guru besar yang sejatinya adalah para pendidik di Fakultas Kedokteran, termasuk dari Fakultas Kedokteran USU. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dari para guru besar ini. Kenapa saya katakan tanggung jawab moral? Karena berbagai kebijakan yang berlaku akhir-akhir ini, seperti yang disampaikan Prof tadi, berpotensi menurunkan kualitas pendidikan. Jadi selaku seorang guru yang bertanggung jawab terhadap kualitas dokter dan dokter spesialis yang akan dihasilkannya, kami merasa prihatin. Karena kalau kami menghasilkan dokter-dokter yang kurang kompeten, dokter spesialis kurang kompeten, siapa yang menerima dampaknya? Masyarakat umum, masyarakat Indonesia. Jadi kami melakukan ini bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk kepentingan guru besar, tetapi adalah untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan masyarakat Indonesia agar terjamin diberi pelayanan kesehatan oleh dokter-dokter yang kompeten. Ia menilai kebijakan yang diberlakukan akhir-akhir ini berpotensi menurunkan kualitas lulusan dokter.
Sebagai pendidik, ia khawatir jika dokter yang dihasilkan tidak kompeten, maka yang dirugikan adalah masyarakat luas. Pernyataan sikap ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dengan harapan agar kebijakan Menteri Kesehatan dapat dikaji ulang demi masa depan pendidikan kedokteran di Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, tim Star TV, Vicky dan Naomi melaporkan.